Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Teman-teman, kali ini kita akan belajar menggambar dan membaca diagram rajut. Diagram yang kita ambil ini saya dapatkan dari pinterest.com. Nah, diagramnya seperti ini. Diagram ini bisa kita gunakan dan bisa kita ubah menjadi 3 diagram rajut. Yang pertama, diagram fillet crochet. Yang kedua, diagram tapestry. Yang ketiga, diagram untuk motif mozaik. Teman-teman, ketiga diagram ini masing-masing nanti akan ada videonya ya, yang akan saya ubah ke dalam bentuk peci, karena saya lihat teman-teman begitu antusias dengan video-video peci dari channel kami. Untuk itu silahkan simak video ini sampai habis supaya tips dan triknya teman-teman bisa pahami. Untuk yang masih baru mampir di channel kami, silahkan klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, jangan lupa di like, share, dan beri komentar yang membangun di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman, yang kita perlukan di sini adalah buku kotak-kotak ya, buku matematika ini. Kemudian alat tulis seperti pena, pensil, penggaris, penghapus, peruncing, pensil warna. Oke, itu aja. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita salin dulu pola yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam buku. Saya di sini menyalin sebanyak 3 tingkatan motif saja atau sebanyak 9 baris sesuai dengan keperluan untuk badan peci nanti. Lalu beri garis pinggir. Warnai bagian yang X karena ini akan menjadi bagian yang padat DC, sedangkan yang tidak diwarnai ini akan menjadi bagian yang berlobang-lobang. Kalau di fillet crochet ada yang padat DC, ada bagian yang berlobang-lobang nanti. Setelah semua selesai diwarnai, barulah kita beri tanda kalau ini row 1, baris pertama, 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu tinjau yang mana kelipatan motifnya. Nah, yang saya tandai kuning ini adalah kelipatan motifnya, yaitu sebanyak 6 kotak. Menerjemahkan satu kotak ini bisa ada 2 nanti ya. Pertama, satu kotak isinya 2 stitch. Ini nanti lubangnya akan kecil-kecil, biasanya untuk peci atau mini pouch. Yang kedua, satu kotak isinya 3 stitch. Ini lubangnya akan lebih besar, bisa untuk tirai, taplak, ataupun tote bag atau market bag ya. Nah, karena kita mau bikinnya nanti untuk peci, ini yang akan dipakai yang isinya 2 stitch. Oke, kita buat diagram fillet crochetnya ya. Untuk diagram fillet crochet, siapkan kotaknya dulu sesuai dengan hitungan dari motif yang sudah kita gambar di atas. Kita terjemahkan ya. Kotak yang bertanda X, ini saya membacanya kotak isi. Nanti akan diterjemahkan menjadi 2 DC. Sedangkan kotak yang tidak bertanda X, ini saya menyebutnya kotak kosong. Nanti akan diterjemahkan sebagai 1 DC, 1 CH. Kalau untuk peci, karena di badan peci tidak ada penambahan setelah 1 CH, maka diberikan skip 1, supaya hitungannya tetap. Kita akan baca yang baris pertama dulu. Pembacaannya dari kanan ke kiri. Di sini ada 3 kotak kosong. Karena di awal roundnya kotak kosong, jadi awalnya kita buat 4 CH. 3 CH ini sebagai 1 DC, 1 CH sebagai jaraknya. Kemudian kita buat 1 DC plus 1 CH untuk kotak kosong kedua, 1 DC plus 1 CH untuk kotak kosong ketiga. Lanjut lagi, di sebelahnya ada 1 kotak X, artinya kita buat 2 DC. Selesai 1 kotak isi. Di sebelahnya lagi ada 2 kotak kosong, berarti kita buat 1 DC plus 1 CH, 1 kali 1 DC plus 1 CH untuk yang kedua kalinya. Nah, ini udah selesai untuk 1 kali kelipatan motif. Kita tandain dulu. Nah, 1 kali kelipatan motif ini tadi kan 6 kotak, isinya 2 stitch.
Berarti harus berjumlah 12 stitch saat kita menerjemahkannya menjadi kelipatan di fillet crochet. Kita lanjutkan lagi ya. 3 kotak kosong, berarti kita buat 3 kali 1 DC plus 1 CH. 1 kotak isi, 2 DC. 3 kotak kosong, 1 DC plus 1 CH, 1 DC, 1 CH, 1 DC, 1 CH. Selesai untuk baris pertama, tinggal nanti teman-teman ulang-ulangi pola tulis yang tercantum di bagian bawah video ya. Oke, kita ke baris kedua. Di awalnya masih dengan 2 kotak kosong, artinya kita membuat 4 CH untuk awal baris. Ini 1 kotak kosong, satu lagi berarti ya. 1 DC plus 1 CH. Sebelahnya ada 3 kotak isi, 3 kali 2 DC sama dengan 6 DC. Kita buat 6 DC. Ingat, masing-masing lubang mewakili 1 stitch ya. 6 DC nya selesai. Kita lihat di sebelahnya ada 1 kotak kosong. Kita buat 1 DC plus 1 CH. Selesai untuk 12 stitch. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada 2 kotak kosong. Berarti 1 DC plus 1 CH, 1 DC plus 1 CH. 3 kotak isi. Berarti ada 6 DC. Kemudian 2 kotak kosong. 1 DC plus 1 CH, 1 DC plus 1 CH. Ulangi seperti pada pola tulis yang ada di bawah video. Lanjut lagi ke baris ketiga. Awalnya 1 kotak kosong, berarti hanya membuat 4 CH saja untuk awal baris. Lalu di sini ada 5 kotak isi, berarti 5 kali 2. Jadinya 10 DC. Oke, 1 kali kelipatan sudah selesai. Lanjutkan lagi. Ada 1 kotak kosong, berarti 1 DC plus 1 CH. 5 kotak isi, 5 kali 2 DC, ada 10 DC. 1 kotak kosong, 1 DC plus 1 CH. Oke, selesai untuk 1 tingkatan motif teman-teman. Kita lanjutkan ke tingkatan motif yang kedua. Pada baris keempat diawali dengan 1 kotak isi. Kita buatnya 3 CH. 3 CH ini dihitung sebagai 1 DC. Tinggal kita tambah 1 DC lagi di sebelahnya. Ini 1 kotak isi. Lanjut, di sebelahnya ada 5 kotak kosong. Berarti kita buat 1 DC plus 1 CH. Ini sebanyak 5 kali. Ini pengulangan keempat, yang ini pengulangan kelima. Oke, lanjutkan lagi. 1 kotak isi. Buat 2 DC. Ke sebelahnya lagi. Kita buat 5 kotak kosong, 5 kali 1 DC plus 1 CH. Ini yang kedua, pengulangan ketiga, pengulangan keempat, pengulangan kelima. Terakhir di situ di diagram atas ada 1 kotak isi, 2 DC. Selesai untuk baris keempat. Kita lanjutkan ke baris kelima. Di baris kelima awalnya ada 2 kotak isi. 2 dikali 2 DC, berarti ada 4 DC. 3 CH, lalu di sebelahnya 3 DC. Nah, ini 2 kotak isi. Lanjut 3 kotak kosong. Berarti kita buat 1 DC plus 1 CH-nya diulang 3 kali. Lanjut lagi, ada 3 kotak isi. Di sini kita buat 6 DC. Baca lagi, di sebelahnya ada 3 kotak kosong.
3 kali 1 DC plus 1 CH. Di akhir gambar ini ada 2 kotak isi, 2 kali 2 DC, berarti kita buat 4 DC. Kita akan lanjutkan ke baris ke-6. Ada 3 kotak isi di situ. Jadi awalnya adalah 3 CH. 3 CH dihitung 1 DC ya. Artinya kita tinggal menambahkan 5 DC lagi sehingga totalnya adalah 6 stitch. 1 kotak kosong berarti 1 DC plus 1 CH. Lanjutkan lagi, ada 5 kotak isi, 10 DC. 1 kotak kosong, 1 DC plus 1 CH. Lalu ada 3 kotak isi, 6 DC. Untuk pengulangan rumusnya silakan lihat pada pola tulis yang di bawah. Nah teman-teman, round 7, 8, dan 9 itu sama dengan round 1, 2, 3. Jadi kita tinggal menggambar round 1, 2, 3 seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Kalau semuanya sudah selesai, beri lagi warna sesuai dengan diagram cross stitch-nya tadi. Jadi yang diwarnai adalah bagian yang motif padat DC. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Dan ada baiknya untuk pola tulis teman-teman salin di bagian bawah diagram-diagram ini. Supaya nanti kalau lupa cara membacanya, pola tulisnya sudah tersedia dan itu akan memudahkan teman-teman dalam membuat proyeknya. Nah, seperti ini maksud saya ya. Baiklah, kita akan ke video berikutnya teman-teman ya, untuk membuat peci dengan diagram fillet crochet ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.